Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali melanjutkan ya tentang kompetensi dasar berikutnya. Untuk kelas 10 adalah program linier. Program linier ini masih kelanjutan dari kemarin yang kita sudah belajar tentang sistem bersamaan linier dua variabel, yang itu nanti diarahkan ke program linier. Program linier ini adalah sebuah materi pelajaran yang nanti sangat terhubung erat dengan aplikasi sehari-hari dalam hal optimum minimum, penghitungan rugi laba, tetapi dalam bentuk yang sederhana. Nanti bisa dikembangkan menjadi lebih primer, lebih panjang, sehingga materi program linier ini adalah materi yang sangat erat hubungannya dengan dunia usaha, memproduksi, memperoleh laba maksimum dan lain-lain. Ini akan kita coba. Jadi peta konsepnya program linier ini ya, program linier itu kita harus tahu tentang sistem persamaan dua variabel, kemudian fungsi tujuan kendala dan fungsi optimum atau dari masalah program linier. Kemudian nanti diharapkan siswa akan memperoleh satu, mampu menentukan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel, menggambarkan kendala sebagai daerah di bidang yang memenuhi sistem persamaan persamaan linier, menentukan fungsi tujuan atau fungsi objektif beserta kendala yang harus dipenuhi dalam masalah program linier. Yang ketiga, menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan sebagai penyelesaian dari program linier, menafsirkan nilai optimum yang diperoleh sebagai penyelesaian masalah program linier. Nah, ini nanti di dalam tujuan ini nanti yang banyak sekali kasus-kasus sehari-hari yang kita temui. Nah, ini hanya untuk melatih kalian untuk bisa melakukan analisa terhadap hasil produk atau jasa yang akan dipasarkan di masyarakat. Ilmu ini akan bermanfaat bila kita bekerja dalam bidang ekonomi dan perindustrian, khususnya dalam produksi dan distribusi barang ya. Jadi ini sangat penting sekali nih. Ini aplikasi daripada matematika itu sendiri. Oke, lanjut. Ilustrasinya kita ada lapangan parkir, kemudian di tampak ada 3 bus ya yang berjajar. Nah, luas daerah parkir sebuah tempat wisata 540 meter persegi, luas rata-rata untuk sebuah mobil 6 meter persegi dan sebuah bus 24 meter persegi. Daerah parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 60 kendaraan. Peraturan biaya parkir di tempat wisata tersebut adalah mobil 2.000, bus 6.000. Bagaimana menghitung banyaknya mobil dan bus agar tukang parkir memperoleh pendapatan maksimum? Oke. Ini besaran ini tentunya tidak cocok ya. Sekarang mungkin sudah berubah. Kalau mobil menjadi 5.000, bus ya sudah kisaran antara 20 dan 5.000 ini. Tapi itu adalah masalah angka dan tetap saja kontekstual. Nanti dalam kehidupan sehari, dalam kehidupan nyata bisa disesuaikan. Oke. Sistem persamaan pertidaksamaan linier dua variabel. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai peristiwa yang dapat dinyatakan dalam sistem pertidaksamaan linier. Permasalahan di awal bab tentang bus tadi ya merupakan contoh kejadian sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan menyatakan dalam sistem persamaan pertidaksamaan linier. Misal, banyak bus itu X, mobil Y ya. X, mobil Y. Daya muat atau daerah parkir paling banyak 60. Ini dapat diartikan jumlah antara bus dan mobil kurang dari sama dengan 60. Kurang dari sama dengan 60 itu artinya maksimum 60. Kurang boleh, lebih tidak boleh. Ini persamaan 1. Luas daerah parkir 540 meter persegi, berarti luas sebuah bus, banyak bus kali banyak bus ditambah luas mobil kali banyak mobil, ini
kurang dari 540 meter persegi, atau di dalam bahasa matematika ditulis 25x plus lam y kurang dari sama dengan 540 ya, itu kan ya. 24 apa 24 itu adalah luas apa? Luas mobil. 24 luas bus, 6 adalah luas mobil. Tuh. Nah, dari ini disederhanakan, kita bagi menjadi 6. 24 bagi 6 4, 6 bagi 6 1, 540 bagi 6 90. Ini ada persamaan 1 persamaan 2. Nah, ini sudah masuk ini. Ya, kita jajarkan. Pertidaksamaan yang demikian dinamakan pertidaksamaan linier dua variabel. Pertidaksamaan kenapa? Karena tandanya ini tanda kurang dari, nanti ada lebih dari gitu. Kalau kemarin kita bicara tentang persamaan linier. Karena masing-masing pertidaksamaan tersebut memuat dua variabel dan pangkat tertinggi dari variabel itu adalah 1. Ya, ini pangkat tertingginya 1. Oke. Simulan. Pertidaksamaan linier dua variabel adalah pertidaksamaan yang memuat dua variabel dan pangkat tertinggi dari variabel tersebut adalah 1. Artinya ini polinomnya pangkat 1. Bila variabel x dan y pada pertidaksamaan 1 dan 2 di atas ada keterkaitan, maka dua pertidaksamaan linier dua variabel tersebut dinamakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Contohnya ini, ya, ini ada keterkaitan. Ini kurang dari, lebih dari. Nah, terus kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya, ya. Ini cara menentukannya, lakukan kegiatan berikut. Oke. Pertama, gambarkan garis x plus y sama dengan 60. Ini. Kenapa 60? Kalau x-nya 0, y-nya 60. Kalau y-nya 0, x-nya 60. Tahu dari mana? Ini dari persamaan ini kan. Ini kita ganti 0, y-nya 60. Ini ganti 0, x-nya 60. Akhirnya ini 0,60 dan 60,0 garisnya ini. Nah, itu ya. Terus untuk menentukan daerah penyelesaian gimana? Nah, ini. Ya. Ambil titik yang tidak terletak pada garis ini, jadi di luar ini, bisa di atasnya, bisa di bawahnya, ya kan? Misal titik 0,0, berarti di sini ya, 0,0, ini di sini. Substitusikan titik tersebut ke persamaan. Nah, 0,0 kan? Ini menjadi 0 kurang dari sama dengan 60. 0 kurang dari 60. Bentukkan nilainya benar. Ya. Karena nilai benar, maka ini adalah daerah penyelesaian yang diarsir itu. Jadi daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan x plus y kurang dari 60 ditunjukkan oleh daerah yang diarsir pada gambar di samping. Ini diarsir ini. Ya. Lakukan hal yang sama untuk pertidaksamaan 4x plus y kurang dari 90. X-nya 0, Y-nya 90. Y-nya 0, X-nya 22,5. Y-nya 0, berarti 90 dibagi 4, ketemunya 22,5. Nah, ini garisnya. Maaf, ini mestinya garis ini berlanjut, tidak yang di sini, gitu ya. Nah, setelah itu kita coba dengan titik ini di sini 0. Ketika 0, maka kalimatnya apa nih? 4 kali 0 plus 0 kurang dari 90. 0 kurang dari 90, betul enggak? Betul. Ketidaksamaan benar, berarti titik selidik 0,0 terletak pada daerah himpunan penyelesaian. Jadi ini daerah himpunan penyelesaian ini. Berarti ini diarsir ke bawah atau ke samping kiri. Ya kan? Nah, ini gambarnya ini. Nah, dari dua buah gambar tadi, jika digabung antara x
plus Y kurang dari 60 dan 4X plus Y kurang dari 90, maka hasilnya ini. Manakah himpunan penyelesaian gabungannya? Ya, yang dihasil kedua-duanya. Berarti di tengah ini, adalah tengah ini yang lebih tajam arsirannya, ya. Ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan, bukan. Jadi ini yang di tengah ini. Daerah yang terarsir dua kali merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, tuh. Ini gambarnya ini daerah penyelesaiannya. Oke. Jadi himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan kurang dari lebih dari 0 dan y lebih 0 digambarkan dalam bidang kartesius. Jadi ini masih ada syarat satu lagi, yaitu X lebih dari 0. Karena ini bilangan asli, maka harus lebih dari 0, terletak positif nih, ya. Itu di sini letaknya. Oke. Terus, nah ini diberikan daerah terakhir yang merupakan himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear. Tentukan sistem pertidaksamaan linearnya. Nah, ini ada dua ini, ya. Yang kedua, tentukan titik-titik sudut pada daerah himpunan. Berarti sudutnya itu kan ini, terus perpotongan, terus ini. Bukan yang ini, bukan yang ini. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Gitu. Lanjut, dari gambar di atas itu kita akan memperoleh persamaan garis. Yang pertama ya, ini yang melalui 7 dan 7. Ini mesti X plus Y sama dengan 7. Nah ini kan X plus sama dengan 7. Garis kedua, nah ini dikalikan 6X plus 9Y, ya. 6X plus 9Y kurang dari sama dengan 54. 54 dari mana? 54 adalah hasil perkalian 6 kali 9, ya. Kemudian ini disederhanakan menjadi 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 18. Gimana caranya? Dibagi 3. 6 bagi 3 2, 9 bagi 3 3, 54 bagi 3 18. Sehingga dari gambar ini, ya, diperoleh sistem pertidaksamaan linearnya 1X plus Y kurang dari 7, 2X plus 3Y kurang dari 18, maaf kurang dari sama dengan, ya. Terus X lebih besar sama dengan 0, Y lebih sama dengan 0. Terus pertanyaan B, apa B? Tentukan titik-titik sudut. Sudutnya kan 1, 2, 3, 4. Kalau ini jelas 0,0, ya 0,0. Kemudian ini berapa ini? 0,6. Ini 0,6. Yang ini 7,0. 7,0. Nah, sekarang titik potong. Titik potong ini. Ya, titik potong ini. Berapa titik potongnya? Nah, ini di eliminasi. Ya kan? Udah titik potong ini. 2 garis dieliminasi. Ini yang atas X plus Y sama dengan 7 dikali 2, kemudian 2X plus 3Y dikali 1. Kita hilangkan eliminasi, kita eliminir variabel X, ya, dengan tanda min. Ini berarti ini min 2 min 3 min 1 14 min 18 min 4, Y nya ketemu 4. Jadi titik potongnya 3,4. Kalau Y nya 4 kan X nya 3, ya, otomatis itu. Nah, kita sudah menemukan 4 titik sudut, 0,0, 7,0, 0,6 dan 3,4. Mana yang paling besar? Substitusikan ke nilai. Ini nilai, namanya nilai tujuan, fungsi tujuan. 0, 21, 30, 29. Ternyata akan mencapai maksimum di 0,6 di sini nih, ya.
Perbandingan ini 0, 21, 30, 29. Itu yang dimaksud persamaan linear, program linear. Oke. Beberapa contoh, kerjakan soal berikut. Ini ya. Ini pasti nih, X lebih besar 0, yang lebih besar itu pasti. Jadi ini mesti itu, karena daerah penyelesaian berada di kuadran 1, di mana nilai X dan Y nya positif, gitu kan ya. Tuh. X plus 4Y kurang dari 8. Ini X plus 4Y. Kalau X nya 0, Y nya 2. Nah ini kan 2 ya. Y nya 0, X nya 8. Ini ganti 0 nih, kita tutup aja ya kan, berarti kan X sama dengan 8. Kemudian kurang dari itu kita ambil mudah aja ya, berarti sebelah kiri ini, sebelah ini. Kalau beda di sini nih. Ini contohnya yang kedua, 3x ini ya, X nya 0, Y nya 3. Nah, Y nya 0, X nya 5. Nah, mana kurang dari, sebelah kiri yang dihasil. Nggak usah kita coba, itu sudah melalui kebiasaan. Dan yang C, 2x plus 3y 24. X nya 0, Y nya 8. Ini kan, Y nya 8 ya. Y nya 0, X nya 12. Nah ini daerahnya. Nah ini yang mungkin yang agak beda itu yang soal yang D ini. Mana yang D? Coba. Yang D ini kan lebih dari. Nah ini mesti ada perbedaan ini. Ini kan ya. X nya 0, Y nya 10. Oke. Y nya 0. Kalau Y nya 0 berarti X nya 5. Lah ini 5. Terus karena ini lebih besar, maka sebelah kanan yang dihasil. Begitu. Kemudian yang E, mana E? E masih sama ya. X nya 0, Y nya 4. Y nya 0, X nya 8. Inilah, ketemu tuh. Beberapa contoh bisa nanti kalian simak ini ya. Nanti bisa di-download dan masuk untuk dipelajari. Beberapa contoh di sini tentang daerah penyelesaian. Itu banyak sekali nih. Ya, ini juga keterampilan 2. Ya, ini mencari titik sudutnya apa, semuanya sudah di situ tuh. Nanti kalian bisa tanyakan ya. Begitu selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.